Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Titik. Iya Pak, pagi. Iya. Yang bisa kami bantu? Mohon maaf mengganggu waktu Bu Titik. Ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara Bu Titik seperti yang saya sampaikan kemarin Bu waktu bertemu di jalan. Ya. Kemarin menyampaikan mungkin sedikit tugas terkait dengan modul 3.1 dalam kegiatan guru penggerak, di mana di sini nanti saya akan sedikit wawancara dengan Bu Titik terkait dengan mungkin dilema etika yang Bu Titik alami ketika menjadi kepala sekolah di SDN Waru ini, karena memang lokasi kita memang berdekatan meskipun kita berbeda kabupaten gitu ya. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya? Monggo silakan Pak. Oke, jadi pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Titik sambil saya catat Bu untuk buat laporan. Jadi selama menjadi kepala sekolah di SDN Waru, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dan penyelesaiannya itu bagaimana? Jika ada, mungkin Bu Titik bisa bercerita kepada saya. Kemudian cara penyelesaiannya seperti apa? Jadi gini Mbak, tahun ini pendaftaran murid atau peserta didik kami itu menurun. Padahal itu jumlah guru yang ada di sini yang sudah bersertifikasi itu banyak sekali ya Pak. Jadi kami juga bingung apakah kami akan memberhentikan guru-guru atau bagaimana. Padahal kondisi keuangan sekolah juga sedang tidak stabil ya. Misalkan kita menanggung guru sebanyak itu. Jadi ya, jumlah muridnya yang sedikit seperti itu Bapak. Terus lantas keputusan yang Ibu ambil pada saat itu apa Bu yang Ibu laksanakan? Jadi gini, kami bersama dengan rekan-rekan guru nah kita memutuskan untuk mempertahankan wiyata kami yang ada yang belum bersertifikasi, tapi dengan konsekuensi mereka memperoleh jam yang sedikit. Jadi kami mempersilahkan wiyata jika ingin mencari jam tambahan ke sekolahan lain. Jadi kita nggak serta-merta mengekang Pak. Jadi kalau seperti itu keputusannya memang sangat solutif ya. Iya. Jadi kita win-win solution lah Pak. Jadi memang dalam modul 3.1 ini terkait dengan dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran ya Bu ya. Kemudian ada bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bu Titik sendiri yang terjadi di SDN Waru ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini Bu? Kemudian mana yang berupa dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Jadi gini Bapak, biasanya kami melihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu rujukannya ke moral, tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilematik Bapak. Apalagi kalau dampaknya memang benar di situasi di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Berarti kasus yang mungkin terjadi di SDN Waru untuk saat ini yang Ibu hadapi adalah dilema etika ya Bu ya? Iya Pak, terus. Apakah kira-kira akan mempertahankan GTT atau memberhentikannya, di mana keputusan kedua-duanya itu memang benar dan tidak ada yang melawan hukum ya Bu ya? Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang seperti dilema etika yang tadi sudah berjalan kemudian dan kasus tersebut itu sama-sama benarnya Bu, itu gimana itu Bu? Itu menurut kami Bapak lebih memilih nilai-nilai kebajikannya yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan yang lainnya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Terus kita itu harus screening dulu atau melihat dulu, menelusuri masalah itu rien, nggak serta-merta kita memberikan keputusan. Terus adakah langkah atau mungkin strategi yang bisa digunakan Bu Titik untuk menyelesaikan dilema etika tersebut Bu? Untuk masalah yang seperti ini biasanya kami memerlukan 3 tahapan Bapak. Terus yang pertama
mengkonfirmasi masalah kepada yang bersangkutan, terus yang kedua berdiskusi dengan guru-guru senior atau teman-teman kita warga sekolah ya, khususipun guru-guru. Terus yang ketiga saya atau kami merefleksi bagaimana kalau saya di posisi mereka, hal seperti apa yang akan saya inginkan atau saya diperlukan seperti apa. Berarti secara tidak langsung Bu Titik akan menggunakan 3 langkah, di mana yang pertama tadi yang sudah saya tulis ini, Bu Titik akan mengkonfirmasi masalah pada yang bersangkutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdiskusi dengan guru-guru senior untuk memperoleh solusi. Kemudian yang ketiga dengan merefleksikan seandainya itu terjadi di saya sendiri seperti apa ya Bu. Ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus diriman etika tersebut? Apa ya Pak? Kalau saya rasa semuanya itu sampun efektif jika komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita juga tahu apa yang terjadi kepada mereka. Intinya kita niku napa nggih kados sama-sama mengerti. Ya mengerti dulu. Kalau menurut Bu Titik sendiri yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang semacam ini tadi, gimana Bu? Tantangannya nggih naming setunggal niku wau Pak. Jika tidak ada yang terbuka dari salah satu pihak, jadi kasus itu akan menjadi dilema. Ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita saling terbuka agar masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Berarti salah satu kuncinya harus terbuka lebih dahulu ya Bu. Kira-kira apakah Bu Titik sendiri memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus diriman etika? Maksudnya gini Bu, langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk bisa menyelesaikan tersebut. Misalkan kita menyesuaikan situasi dan kondisi kita, kemudian dari yang sedang berkasus tersebut. Jadi gini Pak, kalau jadwal tertentu kita belum ada, namun kalau prosedur yang jelas ini sampun ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para guru senior atau teman-teman sejawat serta dengan komite sekolahan. Terus 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Terus ini kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian adakah kira-kira seseorang atau faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bu Titik dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus diriman etika itu? Ya tentu Pak. Biasanya saya itu berkonsultasi tadi dengan guru-guru senior dan juga dengan komite sekolahan dalam pengambil keputusan yang penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian Bapak. Terus kita bukan serta-merta kita memutuskan itu sendiri, tapi kita lebih ke intinya berdiskusi dulu bagaimana solusi yang baik. Berarti secara tidak langsung Bu Titik akan mengkomunikasikan dengan semua pihak yang terlibat, nanti dicari solusi yang terbaik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan dilema-dilema berikutnya? Terima kasih gini Pak. Intinya kita harus membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kita kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujudkan. Pada intinya niku kalau bisa kita ambil garis besarnya niku kita berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, insya Allah apa yang kita harapkan dapat tercapai Pak. Terima kasih Bu Titik atas waktu yang telah diberikan bersedia menjadi narasumber untuk wawancara saya hari ini. Untuk pertemuan kali ini saya matur nuwun sangat. Ini nanti saya akan lanjutkan ke SDN Sopo Bu. Saya akan bertemu kepala sekolah, kebetulan kan dunia karena memang sebenarnya kan kita diminta untuk berkomunikasi dengan 2 atau 3 kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya di SDN 1 Lancar Pak Timur kan stroke kondisinya dan tidak memungkinkan untuk bisa melakukan komunikasi seperti ini.
Oke, terima kasih Bu Titi atas waktunya, meskipun kita berbeda kabupaten, Iya. kita tetap bisa menjalin komunikasi. Saling mendukung, Pak. Oke, terima kasih Bu Titi. Kalau Oke, lancar. oke, saya undur pamit dulu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Pak. Nggih, nuwun sewu mungkin waktunya sebentar nggih Bu nggih. Seperti yang kemarin sudah disampaikan Bu Erna, guru PA ini jenengan, kemarin saya minta tolong sama Bu Erna untuk matur ke Bu Mia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bu Mia terkait dengan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10 di modul 3D1, bahwa pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Nah kebetulan memang wilayah Kajar sendiri kan berbatasan dengan wilayah Blora, jadi tadi saya juga sudah dari SD Waru bertemu dengan Bu Titik, kemudian tadi langsung meluncur ke SD Soko ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bu Mia selaku Kepala SDN Soko Bu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan tugas panjenengan sebagai seorang kepala sekolah. Jadi untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, selain Bu Mia menjadi seorang kepala sekolah, Bu Mia kan di Korwil Jepang sendiri kan juga aktif di K3S ya Bu ya. Iya. Kemudian selain itu Bu Mia juga sebagai pengurus PGRI. Tentunya saya rasa pasti muncul permasalahan-permasalahan ketika menjalankan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang mungkin Ibu lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, gimana Bu cara mengidentifikasinya? Mungkin dari Bu Mia sendiri. Terkait dengan permasalahan, memang dalam hidup ini itu kita selalu dampingan dengan masalah ya Pak ya. Iya. Tidak hanya hidup di pekerjaan, dimanapun kita sering menjumpai masalah. Saya selaku kepala sekolah, baik tugas di sekolah maupun di kegiatan yang lain, pasti itu juga terdapat masalah. Nah, dari itu semua saya itu bisa mengambil hikmahnya, belajar untuk menyelesaikan beberapa masalah yang saya dapati. Kemudian terkait dengan permasalahan apa itu dilema etika atau bujukan moral ini, untuk yang pertama yang saya lakukan adalah mengamati permasalahan itu dulu Pak. Kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual. Selanjutnya saya akan menentukan keputusan berdasarkan peraturan itu. Yang saya ketahui terkait dengan dilema etika adalah bagaimana kita itu menyikapi permasalahan tersebut, yang mana ada 2 pilihan, antara kebenaran lawan kebenaran. Kemudian untuk bujukan moral yang saya tahu itu kebenaran lawan kesalahan, seperti itu Pak. Jadi Itu menurut seperti saya. itu gitu. Ye. Jadi yang dilakukan Bu Mia sendiri sebagai kepala sekolah, yang pertama untuk mensikapi hal-hal tersebut, salah satunya yang pertama adalah mengamati permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual, kemudian baru memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang ada ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Untuk pengambilan keputusan itu harus semua dikembalikan pada aturan ya Pak ya. Setiap keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Jadi itu tidak murni dari saya sendiri, walaupun di sini saya sebagai kepala ya. Apabila ada suatu permasalahan muncul, kami itu selalu berdiskusi bersama dengan Bapak dan Ibu guru ataupun penjaga di sekolah. Jadi untuk pengambilan keputusan tentunya dilakukan musyawarah mufakat ya Bu. Dengan semua warga. Kemudian
untuk pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang biasa Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema tersebut Bu? Untuk langkah-langkah biasanya saya memerlukan 3 tahapan, Pak. Yang pertama, saya mencari informasi terlebih dahulu ya, bagaimana masalah itu terjadi. Dan informasi itu tidak sepihak, tapi dari berbagai pihak seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan ke lapangan, turun langsung dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti itu, Pak. Untuk yang ketiga, saya menganalisis dari informasi-informasi yang saya dapatkan, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman mana yang terbaik dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Pokoknya jangan sampai kita itu keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya ada 3. Tadi yang pertama dengan mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian dengan datang ke lapangan turun langsung, kemudian yang ketiga dari itu dianalisis, kemudian dimusyawarahkan dengan teman-teman untuk mencari solusi yang terbaik ya Bu. Iya, tepat sekali. Ada enggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, pengambilan keputusan yang paling efektif apabila dalam penyelesaian itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, berasaskan kekeluargaan dan tidak merugikan masing-masing pihak tentunya ya Pak ya. Kemudian nanti keputusan itu bisa diterima dengan legowo, ikhlas dan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Pak. Dan kuncinya masalah itu selesai itu sehingga tidak muncul masalah baru lagi. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah ya Bu ya. Okay. Menurut Bu Mia sendiri yang merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan untuk menyelesaikan dilema-dilema etika itu seperti apa Bu? Tantangannya itu apabila kami anggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ternyata di lapangan kedua belah pihak itu tidak bisa menerima Pak. Masih ada yang ngotot dan akhirnya itu penyelesaian permasalahan itu tertunda, menyita waktu, padahal kita tidak hanya mengenangani masalah tersebut saja. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika? Maksudnya seperti ini Bu, mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi permasalahan, ataukah mungkin Ibu sudah menyusun jadwal sesuai situasi dan kondisi yang ada untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Bu? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya Pak ya, karena saya itu ingin apabila ada suatu permasalahan itu muncul, sesegera mungkin harus kami respon seperti itu Pak. Biar itu kesannya kami tidak mengabaikan dan menunda-menunda permasalahan tersebut. Intinya segera mungkin, tidak ada jadwal, kita harus menyelesaikan sesegera mungkin. Oh, jadi ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan secara langsung diselesaikan gitu ya? Iya, tidak menunda-nunda. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bu Mia dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema Bu? Ya, dari awal yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak ya, penyelesaian permasalahan itu tidak murni dari saya selaku pimpinan sekolah ini ya Pak. Saya tetap bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk bermusyawarah terkait penyelesaian masalah. Jadi peran teman-teman seperti Bapak Ibu guru di sini itu penting ya untuk masukan saya demi itu loh Pak, penyelesaian masalah. Harapannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, diterima dengan legowo dan dipertanggungjawabkan supaya tidak muncul masalah baru lagi. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan yang tidak menimbulkan dilema etika lagi Bu? Yang bisa saya petik yaitu
saya bisa bekerja sama dengan unsur-unsur terkait dalam menyelesaikan masalah. Nggih. Contohnya, kita bisa rembukan atau bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru terkait penyelesaian masalah itu. Nggih. Kemudian, tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, kami juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lingkungan masyarakat di lingkungan SDN Soko ini, kemudian dengan tokoh masyarakat demi menyelesaikan masalah yang berasaskan kekeluargaan tentunya, tanpa memberatkan salah satu pihak. Jadi intinya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Terima kasih Bu Mia atas waktu yang telah diberikan, dengan bersedia menjadi narasumber untuk wawancara saya pada kegiatan kali ini. Meskipun kita beda naungan dinas ya Bu, tapi kita tetap sama-sama orang Blora ya Bu ya. Terima kasih. Semoga dari pembelajaran ini saya juga bisa menerapkan untuk diterapkan di SDN 1 Kajar Bu. Terima kasih Bu Mia. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya tak minta pamit undur diri, sambil saya tak pamit sama teman-teman. Kebetulan kan memang yang ngajar di sini juga teman satu leteng Bu. Nanti tak sambil pamit. Monggo pamit Bu Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.